ambil batu di puncak Rengganis. Rengganis. Ini ngambil batu tanpa sepengetahuan orang semua. Orang sepuluh tidak ada yang tahu. Dikantongi secara sembunyi dikantongi. Kita naik lagi ke puncak Argopuro, kebetulan aku nggak ikut. Soalnya aku nggak kuat. Nggak kuat. Banyu sudah menipis juga kan. Kalau sudah di puncak Rengganis, mitosnya kita kan tidak boleh ngambil batu. Soalnya batu itu bentuknya bagus, ya kayak watu ril gini iki wis. Bentuknya macam-macam. Pokok aneh-aneh lah bentuk batu. Ada yang bagus, ada yang ulir, bentuknya ulir kayak drat baut. Nah, kebetulan yang diambil sama temanku 4 ini yang model ulir. Dia itu enggak bilang siapa-siapa, ditaruh di kantong. Yes. Kita masih di Rengganis, foto-foto sembarang kali karena mumpung di sana, nyampe di puncak Rengganis, mau ke puncak Argopuro wis kesel wis, enggak kuat. Wis biar yang lain wis. Nyampe nunggu kita sekitar 1 jam di atas. Mereka turun dari Argopuro, datangnya apa lagi? Makan dikit yuk. Ntar lagi kita turun, benda lama-lama soalnya air juga sudah menipis. Iya wis. Karena kita balik ke Baderan, otomatis kan rutenya sama kan. Balik lagi kita turun, ngecamp di situ lagi, di padang savana itu lagi. Lagi aku manek malam ngecamp di sana itu langsung tengah malam itu wis. Menjelang pagi aku belet pipis. Aku inget mosok katene pipis ndek kali. Sungainya tuh deket sih, paling 15 meter turun dikit wis. Memang luas savana kan kelihatan kalinya ada jembatannya. Mosok mau ke sungai, ndak wis. Akhirnya aku terpaksa maaf pipisnya jadi baliknya pondasi itu kan tempat kita bikin camp di luar. Aku kencing lagi, pipis lagi, ada mbak itu lagi nangis di tempat yang sama dengan posisi yang sama. Iki opo maneh aku kok diketoki maneh. Mari ngono. Ingat lagi, kalau ada seperti ojo diparani wis, apalagi sendiri. Takutnya tersesat atau apa itu wis, pokoknya tak ilingi iku wis, macam-macam lah. Akhirnya aku jenenge sewekil iki wis. Waduh. Namanya berbagai macam bulu rasanya berdiri kabeh. Aduh ya opo. Aku masuk pelan-pelan. Sambil masuk tak lihat mbaknya ini jalan lagi ke tempat savana. Mungkin mbak ini ya mungkin ada cerita masa lalu nih kelam atau ya aku nggak ngerti ya kok rutenya di sana tok gitu loh. Bisa tidak cerita. Sampai besok pagi aku ya nggak cerita ke teman-temanku. Soalnya temanku 2 ini penakut semua. Si Gentong penakut, si Pat juga penakut. Jadi aku diam. Tidak saya ceritakan sampai turun sampai pulang aku nggak cerita. Nah, habis gitu sampai cerita ini saya ceritakan itu enggak saya ceritakan. Dan kejadian ini sekitar 2003 kalau enggak 2004 kejadiannya. Jadi sekitar berapa? 17 tahun yang lalu lah. Nah, habis itu besoknya kita pulang. Setelah terjadi penampakan aku diem, enggak cerita, aku pulang. Turun lagi, kebetulan aku di belakang. Aku bagian mbak carrier ngarani sweeper apa katanya orang-orang sekarang udah anti kan ya. Aku di belakang, Pat di depanku. Pat ini sambatan. Bek, alon-alon yang petengku loro. Perutku sakit. Apa on ya? Gak enak. Kebelet ya. Buang hajat, pengen buang hajat. Tapi tidak ada sungai. Sungai ini jauh. Mata air satu ini masih jauh.
terus sungai yang di Baderan itu masih jauh. Nah, anak-anak ini pengennya satu hari full, itu estimasinya itu sekitar 8 jam turun itu, paling lama itu 8 jam katanya pokok asal jalan. Ternyata itu tidak sampai ditempuh 8 jam, tidak sampai lah. Di tengah jalan karena nahan sakit, kebetulan dari rombongan bersepuluh kita ini pisah di puncak kemarin itu pisah. Yang 2 ini pamit turun lewat Tiris Taman Hidup. Taman Hidup. Jadi kita tinggal berdelapan. Aku posisi di belakang, 4 di depanku. Nah, Gentong di depan ikut rombongan sama teman-teman yang senior itu kan. Aku agak jauh berdua ini. Jadi yang 6 ini agak jauh, selisih sekitar 25-30 meter, tapi masih kelihatan. Posisi turun namanya turun gunung itu kan cepet kan. Ya semi lari, sepatu itu sampai jebol, sampai salin sepatu lagi karena bawa sepatu serep. Sepatu jebol, sepatuku masih kuat, sepatu lipat yang jebol. Nyampe sampai pemukiman penduduk. Itu kebun terakhir, kalau dari bawah ada kebun jagung, itu kebun jagung terakhir karena di atas tidak ada tanaman jagung. Nah, tengerane patokannya kalau dari bawah kita naik di kebun jagung itu kita belok kanan, otomatis kalau dari atas kan kebalikan kan, kita turun belok kiri. Nah, belok kiri aku kelihatan di belakang sambil bawa tas. Oh, belok kiri ada gubuk. Karena kita kemarin sempat nyapa bapak-bapak ya petani sana lah. Nyapa mau ke puncak. Lah kebetulan pas kita turun bapak-bapak itu enggak ada. Tinggal gubuk itu. Tengerane itu patokannya itu. Temanku yang 6 belok kiri. Aku mau belok kiri sama apa enggak boleh. Bek terus. Loh, nang ndi kok terus? Arek-arek belok kiri. Enggak terus arek-arek. Lho sing genah. Iya terus bek, aku lu ning ngarepmu jadi. Oh ya sayo. Ternyata temanku yang 6 belok kiri, aku belok. Aku terus, enggak belok, terus ikutin kebun itu, sepanjang kebun Juwagung tok. Ngikutin omongannya si Pat itu. Ngikutin omongannya si Pat. Ternyata enggak tahu ya. Katanya mitosnya itu begini, kalau ngambil batu di sana disesatkan. Mitosnya itu seperti itu. Anak-anak ada yang bercerita, ojo ngambil batu di sana, takut terjadi kenapa-kenapa. Terus ada yang bilang lagi takut tersesat. Karena emang mitosnya kalau kita seperti sudah itu. Naik ke gunung itu jangan ngambil apa yang ada di sana kan. Tak boleh katanya itu seperti itu. Meskipun dibuat oleh-oleh di rumah, buat kenangan, tak boleh katanya. Aku terus turun berdua. Itu perkiraan asar. Berdua itu sudah masuk asar. Aku lihat jam itu sudah jam 3, sekitar jam 3 lebih lah. Temanku belok kiri berenam. Aku enggak tahu itu rute utama. Ikut rute utama. Enak wis, mungkin enggak tahu nyampainya mana. Aku ini rutenya ini aneh. Kok enggak jalan ini kok beda sama jalan yang tak lewatin pas naik. Kalau dari bawah lewat kebun jagungnya ini dikit, itu banyak. Tuh panjang sekali kebun jagung. Pat, kene wingi ndak lewat sini. Lewat bek. Aku eling anu ini. Dengan sok taunya dia kan, karena dia juga nahan sakit perut buat buang hajat. Terpaksa dia nemu sungai yang di anunya jagung, nemu sungai, dia buang hajat di sana. Buang hajat selesai, habis gitu kita stok air itu tinggal segini di botol besar Fanta. Mau ndak mau kita ambil air itu wis. Tapi yang ngambil di atas. Kalau ngambil di bawah kan bekasih buang aja, ngambil di atas. Terus mau ndak mau kita minum. Pas minum ini wis anu buat ngilangin haus. Ya wis minum. Kita berangkat lagi. Jalan tuh tambah terjal.
sore kan tambah gelap. Kok manek mbak yang di atas tadi itu ada lagi, cuma Pati tidak ngelihat. Jadi mbak ini setiap kali belokan jalan ada pohon, pasti mbak itu di situ, di balik pohon, posisinya begitu. Sambil ngeliatin gini, wajahnya pucat, bajunya bukan putih, krem lusuh itu wajahnya pucat, matanya kayak berdarah, merah-merah ya, tapi ya enggak berdarah gitu. Sambil ngeliatin ini, setiap di tikungan, pokok tikungannya jalannya itu nikung ke kanan, mbaknya ada di sebelah sini. Nanti nikung sebelah kiri, mbaknya ada di sebelah sini. Di setiap pohon. Sampai itu menjelang, aku lihat jam terakhir, posisi jam ini jam 5 kurang seperempat lah. Cepat mandi dulu Pak, aku kok perasaanku gak enak ini, jalannya bukan yang kemarin. Dia baru sadar, iya Pak, liwat dia Pak Dewi, kok jalannya beda mbek sing wingi, kok jalannya beda sama yang kemarin. Lah ya iku Pak, akhirnya kita manggil-manggil, apa jenenge, teriak-teriak di sana gitu. Woi, gak ada yang semaur. Nah, aku berdoa, wis berdoa, memanjatkan doa, ya apa caranya aku didudui tempat jalannya pulang. Takutnya kan semakin malam kan semakin muter-muter. Senter ndak bawa senter memang. Karena emang targetnya kan ndak sampai malam, sampai bawah itu kan. Akhirnya sambil berdoa, ya mungkin doanya awak dewe didengar ya, karena kan tersesat kan, bener-bener ndak tahu apa-apa, ndak tahu arah, ndak tahu apa, ndak ada orang. Suasana yang semula nih redup, mendung kan, kok peteng ngono lho, kok surup ngono lho. Padahal itu masih 4:30 ini masih ya sih cerah, sih padang, ndak terlalu pohon-pohon juga jarang karena perkebunan. Nah, aku ketemu sama ibu-ibu 2 bawa pakai jarik, model wong kuno nggawe jarik, bawa jemuran di keranjang tuh habis nyuci katanya. Bu, numpang tanya, saya ndak tahu jalan Bu, saya lewat dari atas mau ke Baderan, lewat mana? Soalnya saya kemarin dari Baderan, kok jalannya beda. Loh Mas, sampai lewat sini tambah jauh jadi. Tapi sampai lewat jalannya sungai ini, nanti sampai tembusnya di bawahnya Baderan. Loh, di bawahnya Baderan? Iya Mas, tapi enggak jauh, mungkin 1 kilo dari posnya Baderan, 1 kilo dari bawah. Oh gitu Bu ya, berarti nanti saya balik naik Mas, kalau sudah ketemu jembatan ada jalan besar sampai belok kanan, nanti itu tembus jalan utama Mas, jalannya Baderan, sampai kanan sudah naik lagi di aspal itu. Ikutin jalan ini sudah. Iya Mas, ikutin jalannya air ini sudah Mas. Oh iya, matur nuwun Bu. Ternyata lebih cepat kan. Aku ngirone iku wis surup, wis magrib ya. Temenku belum aku nyampe di shelternya, lewat sana itu cepet jalannya. Seolah-olah kita dipercepat jalannya itu ya. Yang seolah aku kesasar iki. Suwe nemen rasane, katene nutuk iki. Tiba-tiba cepat. Aku nyampe di pos Baderan, kita nyampe di bawah. Baru kita naik. Aku nyampe di shelternya Baderan. Teman-temanku ini tidak ada, yang 6 masih di atas. Nah, katanya nyari aku sambil nyari. Nanti dia tuh kalau tidak ada di pos, dia mau laporan. Aku tiduran di teras itu, di terasnya shelter itu kan. Shelternya kan masih dikunci kan. Aku nunggu temanku yang kenal sama yang pegang kunci. Selepas adzan maghrib, temanku datang. Loh, kok ono ning kene kon? Kok ada di sini kamu? Lewat mana? Jadi orang kamu tadi kelihatan terakhir, dia itu kelihatannya terakhir itu masih di atasnya kebun jagung. Ngono loh. Kok bisa nyampe duluan orang kamu di posisinya di belakang gitu. Yo iku aku liwat kene wis nanti ae wis cerita. Aku tak naik ngabari anak-anak yang 5 di atas jadi. Balik temanku 1 ke atas, aku mandi.
mandi sama Pat ini mandi. Habis gitu temanku datang, dimarahin kita, kamu ini ojo pisan, enggak, aku mau lewat ini loh. Ya bener, belok kiri dari kebun itu, belok kiri dek gubuk itu belok kiri, kamu lewat mana? Lewat terus aku tembus dek bawah tadi. Loh, ternyata temenku yang sering nganter tamu ke Baderan sana, yang senior, jalan sing tak lewati ki jurang kan. Ya jurang-jurang jalannya air dari tebing-tebing itu. Lewat sana. Aku lewat sini. Tak kasih tahu sampai besok paginya ini dia nganter. Iki lho dalan sing mbok lewati. Pagi ini kan wingi iya, percaya kon iku opo. Dilihat itu ya tebingnya curam, jalannya air itu wis. Bukan kebun jagung. Kebun jagung itu kayak hitungannya katanya dia tuh kamuflase lah, seolah-olah kita lewat jalan yang sebenarnya, padahal itu lewat jalannya air. Wis gak usah cerita nang sapa-sapa, ono opo iki jarene. Aku diem wis, ndak cerita, wis yang penting kita selamat, kita pulang. Kamu mau balik kemana? Kita balik ke shelter, ngopi-ngopi pagi itu kan. Akhirnya si Pat ini cerita perjalanan dari Bondowo, dari Besuki Bondowo Besuki itu cerita dia di bis, si Gentong tidur, Pat di tengah, aku di ujung sebelah kaca bis. Bek sambil cerita di tas carrier di bangku gitu. Aku ingin nemu batu api, aku kemarin nemu batu bagus. Di mana ya? Di Rengganis. Kaget aku. Kok cukup batu? Kan jari ini gak oleh. Api Bek. Di kono kan ndak ada batu lagi yang tak lihat, yang paling bagus cuma itu. Mana batunya? Bawa batunya lonjong kayak telur, persis endok wis lonjong, cuma abu-abu, ada ulirnya separuh. Aku mau goro-goro ulir iki Pat ngene aku. Awak dhewe kene tersesat muter-muter. Konro, kamu tahu kemarin aku cerita sama teman kampusnya Pat yang senior itu. Kau ngerti? Awak dhewe goro-goro iki. Mungkin mitosnya yaitu tadi kita jalannya disesatkan. Kita akan pulang kan kemarin kamu sebelum buang hajat kayak mendung gitu kan. Habis itu kamu habis buang hajat, aku doa, terus ketemu ibu-ibu dikasih tahu lewat jalannya sungai ini. Soalnya ibu-ibu itu setelah aku jalan, kan aku di Burian, sifat di depan ikutin jalan air. Itu jalannya landai, enggak terlalu curam. Ibu-ibu dua ini mungkin ibu sama anaknya mungkin kan. Tapi ya wis dewasa anak wis kayak ibu-ibu juga lah, cuma yang ibu yang satunya yang sepuh. Ibu ini bilang, sampai lewat sini Mas, ini jalan air. Nanti ketemu sungai yang agak besar, ada jembatan, sampai belok kanan naik, itu sudah jalan aspal. Nganan lagi arah ke shelter sudah. Paling tidak sampai 1 kilo. Oh iya Bu, sudah Mas, sampai cepetan pulang selak maghrib. Keburu nanti maghrib, gelap takutnya tidak kelihatan. Nah, karena kita tidak bawa senter itu loh. Nah, pas posisi turun, Pat di depan, aku di belakang, selisih paling 5 meter paling. Aku noleh ke belakang, ibu ini tidak ada. Di tempat semula yang aku tanya itu, ibu itu tidak ada. Ya, aku noleh gini, kok gak ono. Noleh lagi gini, kok gak ono. Padahal itu jalannya itu lurus begini, landai. Kalaupun jauh kan masih kelihatan kan. Itu tidak ada sudah. Kemana? Pikirku sembus, sepertinya aku dikai jalan. Pulang itu jalannya lurus tok, cuma jalannya ya curam. Kanan kiri itu kebun jagung sama apa sih jenenge, sungai kecil ngono iku wis, anune kaline sawah ngono iku model itu kebun-kebun. Ya kayak sawah teras siring. Ternyata pas diliatin sama temanku besoknya bukan sawah, malah kayak jalannya sungai, jalannya air dari tebing gunung gitu. Duh, masa aku ingin lewat sini gitu. Terus sing jadi pertanyaanku itu,
Nah, dan herannya ya wis kenapa sih wanita sing rambutnya anu iku ya, sing jariku pucat kok ikut terus gitu loh. Ya untungnya nggak ikut sampai kita pulang ke rumah, itu nggak ngikut. Nah, terus apa jenenge, cuma sekedar menampakkan di sana itu di savana itu 2 kali. Terus selama aku tersesat itu beberapa kali di tikungan itu selalu ada. Terus setelah berdoa kok nggak ada, alhamdulillah sampai pulang, sampai rumah nggak ada apa-apa. Seminggu kemudian kita balik ke Jember, ketemu sama seniorku yang pisah itu kan, yang 2 orang, cerita di kos-kosan, ya apa ini anu ini. Ternyata beliau juga sama, nyampe Taman Hidup beliau juga sedikit bercerita itu kan, salah satu temennya ini sakit, demam masuk angin mungkin ya. Habis dikerokin tidur, tengah malam ngelilirnya kenapa? Karena ada dengar orang baris pakai bahasa Jepang, katanya itu pakai bahasa Jepang, tidak ada kepala. Di sekitaran mendekati Taman Hidup itu ada sebuah kayak kebun teh, di baliknya kebun teh itu kayak ada lapangan, kata ada tentara baris, cuma sempat diintip itu nggak ada kepalanya. Dia bermalam terakhir di sana, terus besoknya turun langsung pulang. Terus seminggu kemudian baru bisa cerita itu. Jadi kalau ke gunung, buat teman-teman kalau bisa, kalau ada mitos seperti itu dipercayai silahkan, nggak dipercayai ya nggak apa-apa dicoba. Awalnya saya juga nggak percaya, tapi kok merasakan sendiri gitu. Jadi tolong kalau naik gunung adatnya seperti apa ya diikuti, tidak usah berbesar hati kalau aku iso nang gunung, jangan. Karena masih di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Jadi tetaplah membumi, tetap berdoa buat keselamatan. Yang penting itu. Ya saya rasa itu. Nanti cerita yang selanjutnya di Jember masih banyak cerita-cerita mistis yang akan disampaikan kepada teman-teman channel Langgam Jawa ini. Oke, untuk kisah mistis yang dialami oleh Mas Donald sekian mungkin untuk malam ini, karena nantinya besok lagi atau bercerita kapan lagi. Mas Donald akan bercerita lagi pengalaman mistisnya selama beliau berkuliah di Jember. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel kita, untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Langgam Jawa. Jawa. Oke, salam Jawa.